Kami pernah mendengar bahwa orang yang dalam hatinya terdapat keimanan walaupun hanya sebesar biji zarah tidak akan menemui hari kiamat. Kemudian, apakah kiamat hanya berlaku untuk mereka yang tidak memiliki iman? Mohon koreksinya Ustadz jika ada yang keliru. Jazakumullah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Betul bahwa orang yang beriman tidak akan melihat hari kiamat. Pecahnya hari kiamat ya, ketika bumi ini dibelah oleh Allah. Ketika bintang-bintang ditabrak oleh Allah, itu tidak akan dilihat oleh orang yang beriman. Maka di dalam satu riwayat Rasul kita menyampaikan seburuk-buruk manusia itu yang melihat pecahnya hari kiamat. Nah, lalu kemudian nek bahasane wong Jawa iki lara-larane apa iki ya? Asal mulanya itu kira-kira begini. Lu kan Islam mulia di akhir zaman iya. Jadi ketika nanti kaum muslimin itu sampai di puncak keimanannya, sampai di puncak kejayaannya, maka kemudian tiba-tiba datanglah bau wangi yang nanti akan mengejar kalian bahkan kalau kalian bersembunyi di dalam gua sekalipun, kata Rasul kita Muhammad SAW. Dia akan mengejar dan akan dicium baunya oleh semua orang yang beriman di dunia ini, kemudian mereka mati. Siapa yang tersisa? Yang tersisa orang-orang munafik. Ya, kenapa? Karena dia tidak memiliki keimanan. Ingat, Rasul tadi menyampaikan Allah akan memasukkan cahaya Islam ke dalam setiap rumah bidzillin dzalilin au bi'izzin azizin. Nanti Islam akan masuk ke dalam rumah setiap orang dengan kemuliaannya orang-orang yang mulia atau kehinaannya orang-orang yang hina. Siapa orang-orang yang hina? Yaitu orang yang masuk Islam tanpa keikhlasan. Jadi di masa itu mereka nanti akan masuk Islam karena terpaksa, sedangkan hati mereka sangat membenci Islam. Kenapa? Karena Rasul kita menyampaikan hadis sahih, riwayat pun Imam Bukhari, bahwa nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa itu datang, bau napasnya Nabi Isa itu kalau dicium orang kafir maka dia akan mati. Sedangkan bau napasnya Nabi, hadis sahih loh nih, itu sejauh matanya Nabi Isa memandang. Maka nanti orang kafir udah mlebu Islam. Dan Nabi Isa, kenapa Nabi Isa itu dikatakan Al-Masih? Apa makna? Kalau Al-Masihud Dajjal dia dikatakan Al-Masih itu karena matanya satu dihapus oleh Allah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam dikatakan Al-Masih karena dia akan mengelilingi seluruh dunia ini. Ini terjadi kapan? Di akhir zaman. Bukan di masa hidup beliau zaman biyen, bukan. Tapi nanti di yaumul akhir menjelang hari kiamat Nabi Isa akan mengelilingi dunia dengan membawa Islam. Rasul kita menyampaikan bahwa nanti bau napasnya Nabi Isa itu sejauh mata memandang. Nggih, kalau ada misalkan Nabi Isa ngadeg neng teras dakwah niki. Terus delok puncak Gunung Merapi kono. Lalu di puncak Gunung Merapi kono ada orang kafir, dia mati. Kenapa? Mencium bau napasnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka semua orang kafir masuk Islam waktu itu. Hanya dengan ada yang ikhlas, ada yang terpaksa. Ya, yang terpaksa ini nanti di dalam hatinya tidak ada keimanan, sehingga ketika nanti bau wangi muncul dan dicium oleh seluruh yang beriman meninggal, yang munafik masih tersisa. Kemudian mereka nanti akan hidup di dunia ini sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, dan Rasul kita di dalam satu riwayat mengatakan waktu itu berkah yang dirasakan oleh umat Islam masih dijaga oleh Allah dan diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah itu. Sehingga ketika kiamat datang jegler begitu, itu orang di puncak kemakmuran dan di puncak kehebatannya. Memang tidak ada orang yang beriman. Ya, memang begitu. Sehingga ketika pecahnya hari kiamat, jadi nanti Rasul kita menyampaikan bumi ini akan dipecah jadi 3 bagian pertama kali. Allah akan menenggelamkan bumi bagian timur dulu. Lalu Allah akan menenggelamkan bumi bagian barat. Tidak terbayangkan nggih. Dan itu manusia masih hidup loh itu. Lalu Allah akan menenggelamkan jazirah Arab. Hanya waktu itu Ka'bah sudah tidak ada lagi. Sudah diruntuhkan oleh orang dari Habasyah itu, kata Rasul Muhammad SAW. Begitu. Ya. Betul. Jadi orang yang melihat hari kiamat hanyalah seburuk-buruk manusia. Tidak ada orang yang beriman. Kira-kira prosesnya begitu.
Allahu a'lam bishawab.